الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dialah Allah yang maha pengasih, tak pilih kasih, Allah yang maha penyayang, tak pandang sayang. Tanpa rahmatnya kita bukan siapa-siapa, tanpa nikmatnya kita bukan apa-apa. Tanpa cinta dan kasih sayang Allah, kita tak akan mampu berbuat apa-apa. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang mencoba-coba menuliskan seluruh nikmat-nikmat Allah, sehingga dia berhasil menuliskan kurang lebih 18.000 nikmat yang dia rasakan selama hidup di dunia. Melalui peristiwa ini maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi: Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu yang mencoba-coba menghitung nikmat Allah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, andaikan kiranya seluruh isi lautan dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan seluruh ayat-ayat Allah, untuk menuliskan seluruh nikmat Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, habis seluruh isi lautan, akan tetapi nikmat Allah belum habis terhitung. Walau jinna bimithlihi madada, bahkan sekiranya ditambahkan satu isi lautan lagi, maka itu pun tidak cukup untuk menuliskan seluruh nikmat-nikmat Allah. Itulah sebabnya hadirin, Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menghitung nikmatnya,
karena sampai kapanpun kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau ingin mencoba menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tapi apa yang diperintahkan Allah kepada kita hambanya, tak lain dan tak bukan adalah bagaimana kita pandai-pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Pertanyaannya, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Apakah akan bertambah akan kekuasaan Allah ketika hambanya bersyukur? Ataukah apakah akan mengurangi akan kekuasaan Allah ketika hambanya kufur? Maka jawabannya tentu tidak. Tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah tatkala semua makhluk, semua hamba bersyukur kepada Allah, dan tidak akan pernah mengurangi sedikit pun akan kekuasaan Allah tatkala seluruh manusia yang ada di bumi itu kufur kepada Allah. Lalu jawabannya apa? Jawabannya langsung dijawab sendiri oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuri pemberianku, kata Allah, maka pasti akan aku tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila engkau kufur maka azabku amatlah pedih. Jadi kenapa kita harus bersyukur? Tak lain dan tak bukan agar Allah tambahkan berbagai macam berkali-kali lipat nikmat yang kita rasakan. Di dalam Al-Quran betapa banyak kisah-kisah yang memberikan penjelasan kepada kita bagi hamba yang bersyukur Allah berikan nikmatnya, dan bagi hamba yang kufur Allah berikan azab yang pedih. Salah satu contohnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Dikisahkan Nabi Ayub merupakan salah satu nabi yang mendapatkan 3 anugerah besar dari Allah. Pertama, Nabi Ayub diberikan wajah yang tampan oleh Allah, fisik yang sempurna oleh Allah, sehingga dia termasuk orang yang sempurna tampan pada masanya. Yang kedua, Nabi Ayub merupakan orang yang kaya, dianugerahi kekayaan oleh Allah, sehingga tak satu pun di masanya orang yang mengalahkan kekayaannya Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang ketiga, Nabi Ayub dianugerahi oleh Allah 12 orang anak laki-laki, semuanya anak-anak yang saleh. Tapi Allah ingin melihat sampai di mana tingkat kesyukurannya Nabi Ayub alaihissalam, sehingga Nabi Ayub diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari pertama diuji oleh Allah, habis seluruh kekayaannya Nabi Ayub. Istananya terbakar, peternakannya mati, semua hewan ternaknya, tumbuh-tumbuhannya mati, sehingga seketika Nabi Ayub menjadi orang yang paling miskin. Pertanyaannya, apakah ia berhenti bersyukur kepada Allah? Bertambah 2 kali lipat ibadah dan syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari yang kedua, dicoba kembali oleh Allah dengan cobaan yang lebih berat dari cobaan yang pertama. Apa cobaannya? Allah matikan 12 orang anak yang saleh secara bersamaan. Satu hari meninggal 12 anaknya Nabi Ayub secara bersamaan. Bukan anak yang salah, tapi 12 anak laki-laki yang saleh. Pertanyaannya, apakah ia kemudian berhenti bersyukur dan beribadah kepada Allah? Justru bertambah ibadah dan kesyukurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari yang ketiga, kembali diuji Nabi Ayub alaihissalam. Apa ujiannya? Allah menguji Nabi Ayub dengan sebuah penyakit yang sangat parah. Disebutkan saking parahnya penyakit Nabi Ayub,
itu belum pernah dialami oleh manusia sebelum Nabi Ayub, dan tidak akan pernah dialami oleh manusia setelah Nabi Ayub. Itu artinya apa? Tidak satupun penyakit yang dirasakan oleh umat manusia yang mampu mengalahkan penyakit yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa membusuk seluruh tubuhnya kecuali hati dan lisannya saja. Apakah ia berhenti bersyukur kepada Allah? Justru ia minta kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah sambil berkata, "Ya Rabb, aku ikhlas dengan penyakit yang ada di seluruh tubuhku. Membusuk seluruh tubuhku wahai Allah, tapi aku minta wahai Allah, jangan engkau berikan penyakit pada hati dan lisanku, karena lisanku aku gunakan untuk senantiasa berzikir menyebut namamu, dan hatiku senantiasa kugunakan untuk bersyukur atas segala nikmat yang engkau berikan." Bahkan puluhan tahun ia rasakan penyakit itu, sampai ia diasingkan dari umatnya sendiri, hingga istrinya pun berkata, "Wahai Nabi Allah, engkau adalah kekasihnya Allah. Ketika engkau minta pasti dikabulkan oleh Allah. Mengapa engkau tidak minta kepada Allah untuk disembuhkan penyakitmu?" Apa kata Nabi Ayub? "Wahai istriku tercinta, aku malu minta kepada Allah, karena penyakit yang aku rasakan baru 20 tahun lamanya, sedangkan Allah sudah memberikan aku nikmat selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Tidak sebanding penyakit 20 tahun yang aku rasakan dengan 40 tahun nikmat yang Allah berikan dalam hidupku. Aku malu minta kepada Allah." Hingga penyakit itu sudah mengganggu ibadahnya Nabi Ayub alaihissalam. Bukan karena ia tidak sanggup lagi menerima penyakit itu, tapi lagi-lagi penyakit itu sudah mulai mengganggu kedekatannya kepada Allah. Barulah kemudian Nabi Ayub berdoa. Doanya Nabi Ayub disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 83, di mana Allah berfirman, "Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin." Ingatlah tatkala Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya, "Anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin." Ya Rabb, penyakit ini ujian darimu wahai Allah. Kalau bukan engkau yang menyembuhkan aku dari penyakit ini, lalu kepada Tuhan siapa lagi tempat aku meminta, sedangkan engkau adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Langsung diterima doanya Nabi Ayub alaihissalam tanpa jarak waktu sedikit pun, langsung diterima doanya. Disembuhkan penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam, yang tadinya usianya Nabi Ayub sudah 75 tahun. Ketika diangkat penyakitnya oleh Allah, berubah fisiknya seperti seorang laki-laki yang masih berumur 25 tahun. Usianya 75 tahun, tapi fisiknya masih seperti seorang laki-laki yang berumur 25 tahun. Demikian pula istrinya, karena sabar mendampingi suami tercinta, maka yang tadinya usianya sudah beranjak 65 tahun, Allah juga rubah fisiknya menjadi seorang wanita seperti usia 20 tahun. Nikmat selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena dirubah fisiknya kembali muda, Allah takdirkan istrinya Nabi Ayub melahirkan 12 kali. Setiap kali melahirkan anak kembar, dan luar biasanya anak yang dilahirkannya tak lain dan tak bukan wajahnya persis dengan anak yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan kembarannya.
12 yang meninggal dia justru bersyukur. Allah ganti menjadi 24 anak saleh. Yang ketiga, nikmat yang diberikan oleh Allah karena kesyukurannya Nabi Ayub. Setelah Nabi Ayub sembuh, orang datang berbondong-bondong, ada yang datang membawa hartanya, uangnya, emasnya, menyerahkan tanahnya, menyerahkan peternakannya dan sebagainya, sehingga kekayaannya Nabi Ayub dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat kekayaan. Tentu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kisah ini tentu bukanlah dongeng belaka. Kisah ini telah dikisahkan dalam Al-Quran. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan apa yang dialami oleh Nabi Ayub, nikmat yang dirasakan oleh Nabi Ayub, tentu bisa juga dinikmati oleh umat-umat Rasulullah tatkala syukurnya mampu menyamai syukurnya Nabi Ayub alaihissalam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berberkah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa pandai bersyukur atas segala nikmatmu, dan mempersembahkan ibadah terbaik kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.